Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelana Yuda Channel mempersembahkan cerita silat Misteri Berkabut episode yang kedua. Selamat mendengarkan. Ketika malam sudah merambat ke puncaknya, udara pun menjadi semakin dingin. Namun saat itu, di halaman rumah yang berada paling ujung, masih terlihat dua orang sedang bertempur dengan sengitnya. Sementara itu, seorang yang tidak jauh dari arena sedang mengamati pertempuran dengan tegangnya. Ternyata anak muda yang sedang menghadapi lawannya itu mampu mengimbangi ilmu lawannya. Bahkan Ki Plapaharen yang menguasai sejenis ajian belut putih sempat terkena pukulan telapak tangan Sandilaga. Demi talas, ternyata kau mampu memecahkan rahasia ajianku, geram Ki Plapaharen. Kala itu, beberapa kali Sandilaga telah mampu membalas serangan ke lawannya. Namun serangannya selalu melusut terus sehingga beberapa kali ia pun harus bergulingan di tanah untuk menghindari tendangan maupun pukulan Ki Plapaharen. Tetapi ia pun dengan cepat bangkit untuk berdiri, di mana saat itu pakaian Sandilaga pun sudah basah oleh keringat dan terlihat kotor terkena debu, bahkan hingga ke telapak tangannya. Sesaat kemudian, Sandilaga kembali menyerang lawannya dengan sepenuh tenaganya. Namun, yang tidak disangka oleh Sandilaga, ketika ia menyerang ke dada lawannya dengan telapak tangan yang masih terdapat banyak debu, ternyata telapak tangannya itu mampu menghantam dada Ki Plapaharen dengan telak sampai lawannya terpental dan jatuh di atas tanah. Demikianlah mengapa pukulan telapak tangan pemuda itu mampu mengenai lawannya. Sampai Ki Plapaharen mengira bahwa lawannya yang terhitung muda itu telah mampu memecahkan ajiannya. Sandilaga saat itu juga belum mengetahui bahwa telapak tangannya yang berdebu ternyata telah mampu memecahkan rahasia ilmu lawannya yang licin bagaikan belut. Sandilaga menjadi tegang sendiri hingga sampai termangu-mangu. Namun, ketegangan itu telah dipecahkan oleh teriakan Ki Plapaharen yang mengumpat dengan kasar. Bahkan Ki Landak Seta pun terkejut melihat kawannya itu terbatuk kecil yang disertai terpecik darah dari bibirnya, yang menandakan bahwa Ki Plapaharen telah terluka dalam. Kau akan mati dengan penyesalan, anak demit, geram Ki Plapaharen. Sandilaga justru mundur selangkah. Ki Plapaharen yang meloncat meraihnya telah kehilangan sasaran. Sejenak ia terhuyung-huyung, namun kemudian kesembuhannya seolah-olah telah hilang. Dengan demikian, waktu pun telah dipergunakan sebaik-baiknya oleh Sandilaga. Bagaikan angin yang kencang, ia menyerang Ki Plapaharen. Demikian kerasnya serangannya, sehingga tidak ada kesempatan lagi bagi Ki Plapaharen untuk melawan, bahkan mengelak maupun menangkisnya. Ketika mendengar desah dari mulut lawannya yang sekali lagi mengeluarkan sebecik darah, Ki Plapaharen telah terlempar serta terbanting jatuh di atas tanah. Sandilaga berdiri termangu-mangu. Ternyata lawannya telah menjadi sangat lemah. Ketika orang itu berusaha untuk bangkit, tetapi Ki Plapaharen itu pun terjatuh lagi. Bahkan kemudian orang yang menguasai ajian belut putih itu telah kehilangan kesadarannya, dan kemudian orang itu pun menjadi pingsan. Dalam pada itu, Sandilaga yang sedang memperhatikan keadaan lawannya terkejut ketika ia merasakan sambaran angin dari arah samping kepalanya. Namun dengan cepat pula ia merendahkan badannya. Lalu Sandilaga bergulingan di tanah beberapa kali untuk menjauhi lawannya. Ternyata yang menyerang dengan tiba-tiba itu adalah Ki Landak Seta.
Dengan demikian jantung Sandilaga merasa semakin panas. Ternyata kemudahannya mulai ikut muncul. Kemudian geramnya, sebenarnya aku tidak ingin berselisih dengan kalian Kisanak. Namun karena Kisanak sudah memulai, maka aku pun akan menghadapi seperti menghadapi kawanmu yang sudah pingsan itu. Tetapi Kiranda Sita itu berkata, betapapun tinggi ilmu anak muda, kau tidak akan mampu melawanku. Namun Sandilaga yang mulai terungkit jiwa mudanya itu malah tersenyum. Lalu katanya, apapun yang akan terjadi, marilah kita akan mengukur tingkat ilmu kita masing-masing. Kiranda Seta memandang anak muda itu dengan tajamnya. Namun sejenak kemudian tiba-tiba saja ia sudah meloncat menyerang. Dengan garangnya ia mengayunkan kakinya, hampir mendata dengan tubuhnya yang meluncur deras bagaikan anak panah yang terlepas dari busurnya. Namun ternyata Sandilaga itu mampu menghindarinya. Ia telah menarik sebelah kakinya lalu bergeser dan memiringkan tubuhnya. Sehingga dengan demikian maka serangan Kiranda Seta itu tidak mengenainya. Namun dalam pada itu, demikian kaki Kiranda Seta itu menjejak tanah, maka ia pun berputar sambil bertumpu pada tumitnya. Kemudian tangannya bergerak dengan kecepatan yang hampir tidak terlihat oleh mata wadak. Tetapi sebuah pisau belati tiba-tiba telah menyambar tubuh Sandilaga. Hampir saja pisau belati itu menyambar keningnya. Tetapi ternyata lawannya yang terhitung masih muda itu mampu mengimbangi kecepatan gerak Kiranda Seta. Sehingga sekali lagi serangan Kiranda Seta itu sama sekali tidak mengenai sasarannya. Kiranda Seta menjadi heran. Ia tidak menyangka bahwa di padukan yang jauh dari tanah perdikan Metese itu ada yang mampu mengimbangi kemampuannya. Apalagi orang yang mampu mengimbanginya masih muda. Lalu ia menarik napas dalam-dalam. Dengan demikian Kiranda Seta tidak ingin bertempur dengan hati yang marah. Karena lawannya yang terhitung muda itu mampu mengimbangi ilmunya. Satu hal yang sama sekali tidak disangkanya sama sekali. Demikianlah pertempuran kembali terjadi. Ternyata Kiranda Seta seorang yang berilmu tinggi. Tetapi Sandilaga juga pemuda yang memiliki kemampuan yang diandalkan. Kecepatan mereka bergerak, kekuatan maupun keterampilan mereka seakan-akan menggetarkan pepohonan yang berada di sekitar halaman rumah paling ujung padukan itu. Semakin lama pertempuran di antara keduanya menjadi semakin mendebarkan. Karena mereka telah merambah ke dalam kekuatan tenaga murni mereka. Sehingga yang terlihat kemudian adalah benturan-benturan kekuatan yang melampaui kekuatan wadaknya. Dalam pertempuran itu, sambaran-sambaran tangan maupun kaki keduanya telah mematahkan ranting-ranting serta dahan-dahan di sekitar area. Langkah-langkah kaki mereka pun telah memecahkan batu-batu padas di bawah kaki kedua orang itu, sehingga batu-batu padas pun terlontar berhamburan. Sementara malam pun sudah sampai puncaknya. Bulan yang belum sepenuhnya bulat seakan-akan mengintip kedua orang yang sedang bertempur itu. Ketika bulan sedikit demi sedikit melewati garis puncak, ternyata kedua orang yang sedang bertempur juga ikut bergeser mendekati sebuah bulak perdu. Kiranda Seta ternyata mampu bergerak secepat bayu. Ia meloncat-loncat seakan-akan tidak berjejak di atas tanah. Sementara kakinya menendang lurus lalu disusul tangannya bergetar terayun-ayun. Namun Sandilaga justru tidak mengimbangi dengan kecepatan. Ia berdiri dengan kaki yang direnggangkan dan sedikit menekuk lututnya. Sambil bergeser berputar ia menghadap lawannya yang sedang berloncatan itu. Dan sesaat kemudian tiba-tiba Sandilaga telah melenting bagaikan seekor gangsir menyerang Kiranda Seta dengan cepatnya. Busdas! Namun Kiranda Seta dengan kemampuan bagaikan bayu telah berloncatan memutar
mengelilingi lawannya dengan cepat pula. Sehingga Sandilaga harus kembali lagi ke tempatnya dengan kaki yang kokoh. Akan tetapi lawannya gerakannya bertambah cepat dan berusaha untuk segera merobohkan pemuda itu. Namun kaki Sandilaga seakan-akan telah menghujam dalam-dalam ke tanah, sehingga pemuda itu bagaikan batu karang yang tidak goyah oleh benturan-benturan gelombang yang menderanya. Namun tiba-tiba saja sebuah goresan pedang pendek telah menghiasi kulit Sandilaga. Ia pun kemudian meloncat surut. Sementara Ki Landaksita tidak membunuhnya. Ki Landaksita memberi kesempatan lawannya untuk melihat lukanya. Ternyata Ki Landaksita telah melukai lengan kulit lawannya. Darah pun telah merembes dari lukanya. Perasaan pedih telah dirasakan, sehingga kemarahan Sandilaga tidak terbendungkan. Dalam puncak kemarahannya, Sandilaga telah menarik senjatanya pula, sepasang belati yang berkilauan ketika terkena sinar rembulan. Kemudian sepasang belati itu berputaran menyambar-nyambar dengan cepat, sehingga semakin sering menyentuh kulit lawannya. Namun sesuatu yang aneh telah terjadi. Ketika Ki Landaksita meloncat surut untuk mengambil jarak, dan ia melepaskan kain ikat kepalanya serta ikat kepala itu diusapkan di lukanya, maka luka yang menganga terkena belati Sandilaga seakan-akan luka di kulitnya itu menjadi pulih seperti sedia kala. Sandikala pun menjadi termangu-mangu melihat kemampuan lawannya. Namun tiba-tiba terdengar suara tertawa Ki Landaksita. Serta diteruskan berkata, "Ada apa kau termenung anak muda? Apa kau menjadi heran melihat kulitku seakan-akan tidak terluka?" "Benar Kisana, aku masih heran dengan ilmu itu. Apakah ilmu yang kau pergunakan itu kau sadap dari iblis?" jawab Sandilaga. "Kurang ajar kau anak muda," bentak Ki Landaksita. Demikianlah Ki Landaksita itu membentak. Ia pun segera mengerahkan segenap kemampuannya untuk menyelesaikan pertempuran itu. Namun ternyata Sandilaga pun sudah mempersiapkan ilmu simpanannya. Dengan demikian justru lawan yang semakin mengalami kesulitan. Serangan-serangannya selalu dapat dipatahkan, dan serangan-serangan Sandilaga semakin sering mengenainya. Kembali beberapa kali tubuh Ki Landaksita tergores ujung belati Sandilaga. Meskipun goresan-goresan itu tidak menghentikan perlawanan Ki Landaksita, namun darah telah menitik dari luka-lukanya itu. Tetapi tidak terlalu lama luka itu pun sudah pulih kembali setelah diusap dengan kain ikat kepalanya. Tetapi Sandilaga benar-benar telah mengerahkan tenaganya untuk memburu, menyerang serta merampas segala kesempatan yang mungkin dapat dilakukannya. Ki Landaksita itu pun menggeram marah. Anak muda itu rasanya selalu saja berada di hadapannya, sehingga Ki Landaksita benar-benar tidak mempunyai kesempatan untuk menyerang lawannya. Namun Ki Landaksita tidak mau menyerah begitu saja, karena tugas yang diberikan oleh Ki Ronggo belum terlaksana, apalagi ia belum mengetahui keadaan Ki Plapaharen setelah pingsan. Demikianlah episode 2 cerita silat misteri berkabut, dan nantikanlah episode selanjutnya. Namun bila mana ada yang berkenan, subscribe, like, serta berkomentar, dipersilahkan. Terima kasih. Sampai jumpa.